Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Gerak Mesin akan membahas tentang analisis sistem gerak benda pada forklift berdasarkan konsep kinematika dan dinamika permesinan. Yaitu tim kami terdiri dari Amsal Anania Sultapea, Anissa Putri, dan Wilhelmus Raja Woda. Untuk yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaatan penulisan. Bab 2 berisi tentang prinsip kerja forklift berdasarkan kinematika, prinsip kerja berdasarkan dinamika, prinsip kerja keseluruhan, dan jenis material yang digunakan pada forklift. Bab 3 yaitu berisikan tentang objek penelitian, komponen utama yang dianalisis, dan pemodelan sistem. Bab 4 berisikan tentang hasil dan pembahasan parameter dan asumsi, hasil analisis kinematika, hasil analisis dinamika, serta analisis energi dan potensial untuk kestabilan forklift. Serta bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 yaitu pengertian forklift. Forklift merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menempatkan material dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jarak tertentu. Alat ini banyak digunakan di sektor industri seperti pergudangan, manufaktur, pelabuhan, dan distribusi logistik. Forklift dirancang untuk menangani beban dengan kapasitas tertentu secara efisien dan aman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Kemudian untuk rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana karakteristik sistem gerak benda pada forklift dalam proses perpindahan, pengangkatan, dan penurunan beban ditinjau dari aspek kinematika. 2. Bagaimana penerapan konsep kinematika dalam menganalisis lintasan gerak, kecepatan, dan percepatan pada komponen forklift, seperti roda, mesh, dan fork. 3. Bagaimana hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dalam menentukan kinerja forklift pada saat mengangkat dan memindahkan beban. Yaitu 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan keamanan sistem gerak forklift, baik dari segi mekanik maupun operasional. 5. Bagaimana distribusi beban dan kestabilan forklift saat beroperasi, terutama dalam kondisi membawa beban maksimum. Untuk tujuan penulisan dari makalah kali ini yaitu menganalisis sistem gerak benda pada forklift dalam proses perpindahan, pengangkatan, dan penurunan beban secara menyeluruh. 2. Memahami dan menjelaskan penerapan konsep kinematika dalam menentukan lintasan gerak, kecepatan, serta percepatan pada komponen forklift seperti roda, mesh, dan garpu. 3. Untuk menganalisis penerapan konsep dinamika untuk mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada forklift, termasuk gaya berat, gaya angkat, serta gaya gesek, dan juga gaya inersia selama proses operasional. Untuk manfaatan dari penulisan ini yaitu untuk menambahkan wawasan dan pemahaman dalam bidang teknik mesin, khususnya terkait analisis sistem gerak benda pada alat berat seperti forklift. 2. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep kinematika dan dinamika dalam sistem permesinan. 3. Untuk melatih kemampuan berpikir sistematis serta kritis dalam menganalisis suatu sistem mekanik yaitu 4. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis gerak dan gaya pada alat berat. Kemudian bab 2 akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Wilhelmus. Silakan. Ya, kemudian bab 2. Bab 2 di sini prinsip kerja forklift. Prinsip kerja forklift didasarkan pada konversi energi dan sistem gerak benda, di mana energi dari sumber tenaga diubah menjadi gerak mekanik untuk melakukan pekerjaan.
secara umum, prinsip kerja forklift dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sumber tenaga. Forklift menggunakan sumber tenaga berupa mesin pembakar dalam untuk diesel atau bensin, kemudian ada motor listrik. Energi dari sumber ini digunakan untuk menggerakkan seluruh sistem. Yang kedua, sistem penggerak. Energi dari mesin diteruskan ke roda melalui sistem transmisi, sehingga forklift dapat bergerak maju, mundur, dan berbelok. Dalam analisis kinematika, gerak ini termasuk gerak translasi. Ketiga, sistem pengangkatan. Sistem hidrolik digunakan untuk mengangkat dan menurunkan garpu. Fluida bertekanan mendorong piston sehingga menghasilkan gerakan vertikal. Kemudian yang keempat, sistem kemiringan. Forklift juga memiliki mekanisme kemiringan pada mesh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan beban saat diangkat atau dipindahkan. Ya. Kemudian di sini prinsip kerja forklift berdasarkan kinematika. Forklift memiliki beberapa jenis gerak utama. Yang pertama, gerak translasi, perpindahan forklift secara horizontal. Kemudian gerak rotasi, putaran roda dan komponen transmisi. Kemudian gerak vertikal, pengangkatan beban oleh mesh. Kemudian ada analisis kinematika digunakan untuk menentukan yang pertama, kecepatan gerak forklift, percepatan saat mulai bergerak atau berhenti, kemudian koordinasi gerakan antar komponen. Kemudian prinsip kerja forklift berdasarkan dinamika. Dari sudut pandang dinamika, forklift dipengaruhi oleh berbagai gaya, antara lain yang pertama gaya berat atau W sama dengan M kali G dari beban dan forklift. Kemudian gaya angkat dari sistem hidrolik, kemudian gaya gesek antara roda dan permukaan, kemudian gaya inersia saat percepatan dan perlambatan. Kemudian di sini prinsip kerja forklift secara keseluruhan. Secara keseluruhan, sistem kerja forklift merupakan kombinasi antara yang pertama, sistem kinematika mengatur pola gerak, sistem dinamika mengatur gaya dan beban, sistem transmisi menyalurkan tenaga, kemudian sistem hidrolik menghasilkan gaya angkat. Keterpaduan sistem ini memungkinkan forklift bekerja secara efisien dalam memindahkan material. Kemudian, jenis material yang digunakan pada forklift. Beberapa material utama yang umum digunakan pada forklift antara lain baja karbon. Digunakan pada rangka utama dan garpu karena memiliki kekuatan tinggi, ketahanan terhadap beban berat, kemudian mudah dibentuk dan dilas. Yang kedua, baja paduan. Digunakan pada komponen kritis seperti poros dan bagian mesh karena lebih kuat dan tahan terhadap kelelehan dan tahan terhadap tekanan tinggi. Kemudian besi cor digunakan pada beberapa bagian mesin karena mampu meredam getaran dan stabil pada beban statis. Kemudian yang keempat, aluminium digunakan pada bagian tertentu untuk mengurangi berat dengan karakteristik ringan, kemudian dan tahan korosi. Yang kelima, karet digunakan pada roda forklift karena elastis, memiliki daya cengkram tinggi dan meredam getaran. Kemudian yang ketiga ada objek penelitian. Sistem gerak yang dianalisis mencakup 3 mekanisme utama. Yang pertama, mekanisme pengangkatan. Mekanisme ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan beban. Gerakan ini terjadi secara vertikal dan dikendalikan oleh sistem hidrolik. Energi fluida dari pompa hidrolik menggerakkan silinder sehingga mesh dan carriage dapat bergerak naik turun. Yang kedua, mekanisme kemiringan. Mekanisme ini memungkinkan mesh untuk dimiringkan ke depan atau ke belakang. Fungsinya adalah menjaga stabilitas beban saat diangkat maupun saat dipindahkan, serta mempermudah proses pengambilan dan peletakan barang. Yang ketiga, sistem perpindahan. Sistem ini berkaitan dengan pergerakan forklift secara horizontal atau maju, mundur, dan berbelok. Sistem ini melibatkan roda, mesin penggerak, serta sistem transmisi yang mengubah energi menjadi gerak translasi. Kemudian komponen utama yang dianalisis. Yang pertama, mesh. Mesh adalah struktur vertikal utama pada forklift yang berfungsi sebagai rel atau penopang gerak naik turun. Mesh terdiri dari beberapa tahap yang dapat memanjang saat mengangkat beban. Kemudian carriage
adalah bagian yang bergerak sepanjang mesh. Komponen ini menjadi tempat terpasangnya fork dan ikut bergerak naik turun sesuai dengan kerja mekanisme pengangkatan. Kemudian garpu adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan beban. Komponen ini digunakan untuk mengangkat, menopang, dan memindahkan barang seperti palet. Kemudian silinder hidrolik adalah komponen utama dalam sistem penggerak. Silinder ini mengubah energi fluida menjadi gerakan mekanik, baik untuk proses pengangkatan maupun kemiringan. Kemudian ada permodelan sistem. Yang pertama, penyusunan diagram mekanisme. Mekanisme pengangkatan, mesh dan fork, kemudian mekanisme kemiringan, till linkage, kemudian yang ketiga sistem translasi, pergerakan forklift. Kemudian di sini yang kedua model matematis yang digunakan. Yang pertama diagram benda bebas atau free body diagram, kemudian persamaan vektor loop dan hubungan geometri antar komponen. Kemudian bab 4 akan dilanjutkan oleh Mas Amsal. Baik, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami yaitu bab 4. Adapun di sini bab 4 kita tuh parameter dan asumsi analisis. Berdasarkan parameter dan asumsi analisisnya, dalam analisis ini digunakan data spesifikasi forklift standar industri dengan beberapa asumsi untuk mempermudah perhitungan, yaitu massa beban yang dimana ada 500 kg, percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, tingkat mohon maaf, tinggi angkat atau H 2 meter, waktu pengangkatan 4 sekon, kecepatan maksimum forklift 5 meter per sekon, waktu akselerasi 10 sekon, koefisien gesek roda 0,05, efisiensi sistem hidrolik 80%. Jadi asumsi ini digunakan untuk mempresentasikan kondisi operasional forklift dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya dari asumsi yang tadi tersebut ada hasil analisis kinematikanya, yaitu yang dimana hasil analisis kinematika gerak vertikal atau pengangkat fork. Gerakan vertikal terjadi saat fork mengangkat beban menggunakan sistem hidrolik. Dengan kecepatan rata-ratanya kita mendapatkan 0,5 meter per sekon, atau percepatannya juga ada yaitu 0,25 meter per sekon kuadrat. Ada juga gerak translasinya atau penggerakan horizontal yang dimana kecepatan forkliftnya ada juga 0,5 meter per sekon kuadrat. Ada jarak tempuhnya juga saat akselerasi sebesar 25 meter, dan forklift membutuhkan jarak sekitar 25 meter untuk mencapai kecepatan maksimum. Semakin besar beban yang diangkat, maka percepatan akan semakin kecil karena adanya pengaruh massa terhadap gerak rotasi atau pemberangan Mars. Jadi kita mendapatkan juga berdasarkan asumsinya perubahan sudut, kecepatan sudut, yang dimana perubahan sudut sekitar 0,1745 radian dan kecepatan sudutnya 0,0349 radian per sekon. Gerakan kemiringan berlangsung lambat untuk menjaga stabilitas beban. Hasil ini penting agar forklift tidak kehilangan keseimbangan saat beban. Jadi hasil menunjukkan bahwa kecepatan angkat relatif stabil dengan kecepatan kecil. Hal ini menandakan bahwa sistem hidrolik bekerja secara halus dan mampu menghindari hentakan dan dapat merusak struktur atau mengganggu stabilan beban. Nah, untuk selanjutnya ada juga hasil analisis dinamikanya. Jadi hasil analisis dinamika ini kita ada gaya berat beban, gaya angkat hidrolik, dan efisiensi sistem. Untuk gaya berat bebannya sendiri kita mendapatkan 4.905 Newton, dan gaya angkat sistem hidroliknya kita mendapatkan 5.030 Newton. Dengan efisiensi sistemnya kita mendapatkan 6.287,5 Newton. Ada juga sistem hidroliknya harus mampu menghasilkan gaya minimal sekitar 6.300 Newton agar dapat mengangkat beban dengan aman, gaya gesek dengan aman. Ada juga gaya gesek
forklifnya yang kita dapatkan 245,25 Newton, dan gaya gesek ini membantu menjaga kestabilan forklift, tetapi juga menyebabkan kehilangan energi dalam sistem. Ada juga gaya inersia, ya, kita mendapatkannya sekitar 250 Newton. Gaya ini juga atau gaya inersi ini muncul saat forklift mengalami kecepatan dan dapat mempengaruhi kestabilan, terutama saat membawa beban berat. Nah, untuk berikutnya ada juga hasil analisis energi dan efisiensi. Jadi ada beberapa kategori, yaitu energi potensialnya, energi input, efisiensi sistem. Untuk hasil dari energi potensialnya 9.810 Joule, dan energi inputnya 12.662,5 Joule. Efisiensi sistem hasilnya 80%. Jadi efisiensi sebesar 80% ini menunjukkan bahwa sistem masih bekerja dengan baik meskipun terhadap kehilangan energi akibat gesekan dan sistem hidrolik. Nah, ada juga analisis stabilan forklift. Untuk momen gayanya hasilnya kita dapat yaitu 2.452,5 Nm. Jadi semakin besar jarak beban dari titik tumpu, maka momen akan semakin besar dan meningkat resiko forklift terguling. Stabilitas tetap terjaga selama pusat gravitasi berada dalam area aman. Untuk berikutnya ada kesimpulan dan saran di bab 5. Kesimpulan dari hasil presentasi kita berdasarkan hasil analisis sistem gerak forklift menggunakan pendekatan kinematika dan dinamika, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sistem gerak forklift terdiri dari kombinasi gerak translasi horizontal, gerak vertikal atau lifting, dan gerak rotasi tilting yang dapat dianalisis menggunakan konsep kinematika untuk mengetahui posisi, kecepatan, dan kecepatan setiap komponen. Yang kedua, kecepatan keseluruhan kerja forklift sangat mempengaruhi oleh keseimbangan antara gaya, massa, percepatan, dan efisiensi sistem. Penerapan konsep kinematika dan dinamika terbukti efektif dalam menganalisis dan memahami sistem kerja forklift secara menyeluruh. Dan berikutnya saran untuk berdasarkan hasil presentasi, saran kita ada beberapa hasil analisis sistem forkliftnya menggunakan pendekatan kinematika dan dinamika. Diperoleh beberapa saran sebagai berikut, yaitu yang pertama, perlu dilakukan peningkatan efisiensi sistem, terutama pada sistem hidrolik dan transmisi untuk mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan performanya forklift. Dan yang kedua, operator forklift harus memahami batas kapasitas beban serta prinsip stabilitas untuk menghindari risiko kecelakaan kerja akibat kelebihan beban dan distribusi beban yang tidak seimbang. Untuk yang ketiga, perawatan rutin pada komponen penting seperti sistem hidrolik, roda, dan transmisi yang sangat diperlukan untuk menjaga kinerja dan keandalan alat. Demikian untuk hasil presentasi kami. Baik, demikian presentasi kami mengenai kinematika dan dinamika forklift. Dari pembahasan yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pemahaman kinematika dan dinamika forklift sangat penting untuk mengetahui bagaimana forklift bergerak, bagaimana gaya-gaya yang bekerja mempengaruhi kestabilannya, serta bagaimana cara mengoperasikannya secara aman dan efisien. Kami berharap materi yang telah kami paparkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan prinsip mekanika pada forklift, baik dalam dunia industri maupun dalam aspek keselamatan kerja. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Kami juga dapat mengharapkan kritik, saran, maupun pertanyaan untuk membangun menyempurnakan pemahaman kita bersama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.